Shalom semuanya. Dengan tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember 2025. Di mana tema Natal tahun 2025 yang Tuhan berikan adalah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. 1 Tawaris 16 ayat 34 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Daud memindahkan tabut Allah dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem. Tabut Allah diletakkan di tengah-tengah kemah yang dibuatnya. Ini adalah pondok Daud. Daud menempatkan para pelayan di hadapan tabut Tuhan untuk memasyurkan nama Tuhan dan menyanyikan syukur dan puji-pujian baginya. Bersama dengan para pelayan itu, Daud menyanyikan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hampir tiap pagi dalam doa, saya selalu memperkatakan, Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau sungguh baik dan sangat baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Ternyata yang saya perkatakan itu adalah nyanyian Daud dalam 1 Tawaris 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Di sini Daud bersama-sama dengan orang banyak mendeklarasikan kebaikan Tuhan. Sementara doa pribadi Daud kepada Tuhan biasanya memakai kata-kata kasih setiamu. Seperti yang saya ucapkan kepada Tuhan. Dalam perjanjian lama, kasih setia, chesed, memiliki arti rahmat, belas kasihan, dan kesetiaan. Dalam perjanjian baru, padanan kata chesed adalah eleos, yang artinya rahmat atau belas kasihan. Menjelang kelahiran Yesus, Maria bernyanyi, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Bagaimana kasih setia Tuhan ini dinyatakan? Lanjutan nyanyian Daud dalam 1 Tawaris 16 ayat 35 berkata, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Jadi kasih setianya dinyatakan lewat keselamatan yang Ia berikan. Dalam perayaan Natal ini, kita dapat sungguh-sungguh merasakan kasih setianya lewat kelahiran Juru Selamat Yesus Sang Mesias. Yesus lahir dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan
Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada apa dengan manusia sehingga Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia ini? Alkitab katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Neraka adalah tempat yang paling gelap dan terdapat ratap dan kertak gigi. Neraka adalah tempat di mana api tidak pernah padam dan ulat bangkai tidak mati. Neraka adalah tempat penyiksaan oleh api dan belerang. Karena itu, jangan sampai masuk neraka. Untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk membebaskan kita dari hukuman kekal selama-lamanya dalam neraka. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan umat manusia? 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini dapat diterangkan sebagai berikut. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Artinya, Tuhan Yesus harus mati karena dosa-dosa kita. Sebenarnya kita yang harus mati, karena kitalah yang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Tuhan Yesus tidak berdosa, telah dijadikan dosa. Artinya Tuhan Yesus yang mati menggantikan kita. Kalau kita melihat cara mati dari Tuhan Yesus, saya katakan bahwa itu sangat-sangat tidak manusiawi. Pada saat orang-orang Yahudi berteriak, salibkan dia, salibkan dia, maka Tuhan Yesus harus disalibkan. Proses awal dari penyalipan, jubah Tuhan Yesus dibuka. Tuhan Yesus diikat pada sebuah tonggak. Di sebelah kanan dan kirinya ada 2 algojo yang memegang cambuk. Ujung cambuk itu dari potongan tulang dan besi. Setiap kali cambuk itu dihunjamkan pada tubuh Tuhan Yesus, akan menimbulkan luka yang dalam. Darah bercucuran. Sakitnya luar biasa. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Tuhan Yesus memandikan darah. Apakah proses itu sudah selesai? Belum. Kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepalanya dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Apakah sekarang sudah selesai? Belum. Tangan dan kaki Tuhan Yesus dipakukan di kayu salib. Sakitnya luar biasa. Darah kembali bercucuran. Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Di sini Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir dia merasakan sesak luar biasa karena cairan yang menekan jantungnya. Secara batin dia mendengar dan melihat semua orang menghujat dia, termasuk salah satu penjahat yang ada di sebelahnya. Pada akhirnya, setelah Tuhan Yesus berseru, sudah selesai. It is finished.
Kepadamulah nyawaku kuserahkan. Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara seperti itu? Dengan penderitaan yang luar biasa. Darah bercucuran secara luar biasa. Mengapa tidak dengan cara yang mati yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa harus dengan darah bercucuran? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dosa kita semua, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Betapa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Kita mengenal ada 3 tahap proses keselamatan. Tahap pertama adalah pembenaran, justification. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang kita responi dengan iman. Pada tahap ini, setelah kita bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, kita akan mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru adalah proses awal perjalanan rohani kita bersama Tuhan Yesus. Tahap yang kedua dari proses keselamatan adalah pengudusan, sanctification. Dalam proses ini, kita dikuduskan secara terus-menerus melalui Roh Kudus dan firman Allah. Dalam proses ini kita bisa saja jatuh atau mengalami kegagalan. Yang penting kita jangan berhenti, tapi harus bangkit dan terus maju. Pertobatan adalah kunci untuk kita bisa maju. Goal dari proses pengudusan ini adalah menjadikan kita serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini berarti goal kita sebagai orang Kristen adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Untuk menjadi serupa dengan gambarnya, maka sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6 yang berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Menjadi serupa dengan gambarnya artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Tahap ketiga dari proses keselamatan adalah pemuliaan, glorification. Kita yang menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu murid. Pada saat Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput gerejanya, kita akan menerima tubuh yang baru.
yang dikenal dengan tubuh kemuliaan. Dan setelah itu kita akan diangkat bersama-sama untuk bertemu dengan Yesus Kristus di awan-awan. Setelah itu kita akan masuk surga dan akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Pesan Tuhan Yesus kepada kita, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita akan melihat kasih setia Tuhan Yesus yang ditujukan kepada jemaat di Philadelphia. Wahyu 3 ayat 8 berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Tuhan Yesus memberikan janji kepada jemaat di Philadelphia. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Artinya, kalau Tuhan Yesus membuka jalan, tidak ada kuasa manusia, masalah atau keadaan apapun yang dapat menutupnya. Tuhan berdaulat atas setiap pintu dalam kehidupan kita. Pintu pelayanan, pintu kesempatan, pintu berkat, bahkan pintu kemenangan. Janji ini juga untuk kita yang menuruti firman-Nya dan yang tidak menyangkal namanya, sekalipun kekuatan kita tidak seberapa menurut ukuran dunia. Firman Tuhan yang harus kita perhatikan, yang terdapat dalam Markus 12 ayat 30-31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Yang kedua, firman Tuhan yang harus kita perhatikan terdapat dalam Roma 8 ayat 29 yang mengingatkan bahwa goal kita sebagai orang percaya itu adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus, yang artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Yang ketiga, firman Tuhan yang harus kita perhatikan terdapat dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 yang berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kita sebagai murid Tuhan Yesus diberi tugas utama untuk memuridkan orang lain tanpa melihat profesi kita. Artinya, kita harus menyelesaikan amanat agung. Banyak aliran kekristenan yang mendapatkan bahwa goal untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Yang keempat, firman Tuhan yang harus kita perhatikan adalah yang terdapat dalam Wahyu 2 ayat 10 yang berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kesetiaan kepada Tuhan tidak diukur dari lamanya kita menjadi orang percaya, melainkan dari keteguhan hati untuk tetap taat pada waktu kita dalam menghadapi masalah. Tuhan tidak mencari orang yang hebat, tetapi yang setia sampai akhir. Setia berarti tetap berdoa meskipun belum dijawab, tetap melayani walaupun lelah, dan tetap percaya meskipun jalan belum terbuka. Yesus memberi teladan dengan taat sampai mati di kayu salib. Kesetiaan yang membawa kepada kemenangan. Karena itu jangan goyah.
Tuhan yang mengasihi kita adalah setia. Dan Ia telah menyediakan mahkota kehidupan bagi yang bertahan sampai akhir. Mari kita buktikan kesetiaan itu melalui doa, pelayanan, dan kasih setiap hari. Mari angkat tangan kita bersama-sama dan katakan bersama saya, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kita berbersatu. Kami berdoa buat anak-anak-Mu semua Tuhan. Kami akan segera memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Berkati mereka berlimpah-limpah-limpah. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Mari angkat kedua tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah-limpah. Amin.